Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Bu Tride dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat untuk belajar dari rumah ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi tema 6 yaitu tentang pubertas. Adapun pembahasan materi kita kali ini yaitu yang pertama, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, dan yang kedua, kita akan belajar tentang masa pubertas. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia merupakan dua istilah atau dua hal yang berbeda. Apakah perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Jadi, pertumbuhan merupakan proses pertambahan ukuran dan volume tubuh serta dapat diukur dengan angka. Nah, contoh pertumbuhan manusia yaitu dapat kita lihat dari pertumbuhan tinggi tubuh, pertambahan besar tubuh, dan yang ketiga yaitu pertambahan berat tubuh. Nah, itulah yang dimaksud dengan pertumbuhan. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan fungsi sel tubuh menuju kedewasaan. Nah, hal ini tidak dapat diukur dengan angka. Yang dimaksud dengan perkembangan yaitu contohnya ketika kecil kita belum bisa berjalan. Maka lama-kelamaan kita dilatih oleh orang tua kita sehingga kita bisa berjalan. Jadi, sel-sel di dalam tubuh kita itu dapat berkembang dari tidak bisa atau belum bisa menjadi bisa. Nah, itulah pengertian dari perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama itu ada faktor gen. Gen adalah faktor keturunan yang merupakan warisan dari orang tua kita. Gen dapat menjadi penentu warna kulit, tinggi tubuh, kekuatan otot, atau ukuran tulang seseorang. Sebagai contoh, kalian bisa lihat apabila orang tuanya memiliki tubuh yang besar, maka kemungkinan anaknya juga akan memiliki tubuh yang besar. Nah, itulah pengaruh gen pada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, faktor yang kedua yaitu ada hormon. Hormon adalah zat yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh dan berguna untuk mengatur kerja suatu organ tertentu. Tubuh kita menghasilkan banyak hormon dengan berbagai fungsi. Hormon yang paling berpengaruh dalam proses pertumbuhan adalah hormon somatotropin. Orang yang kekurangan hormon somatotropin dapat mengalami kelainan tubuh berupa tubuhnya kerdil. Kemudian faktor yang ketiga yaitu ada zat gizi dan air. Zat-zat gizi yang terkandung dalam makanan merupakan salah satu hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Zat gizi yang paling diperlukan dalam masa pertumbuhan adalah protein. Selain zat gizi, manusia juga memerlukan air sebagai zat pelarut. Air juga membantu proses pembentukan energi di dalam tubuh. Energi yang dihasilkan oleh tubuh digunakan untuk menghasilkan sel-sel baru dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Nah, selain zat gizi dan air, cahaya matahari juga diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia memerlukan paparan cahaya matahari untuk kesehatan tulangnya. Cahaya matahari dapat mengubah provitamin D di dalam tubuh menjadi vitamin D yang membantu pembentukan tulang. Kemudian faktor yang keempat yaitu aktivitas. Aktivitas yang dilakukan manusia dapat berupa aktivitas otot dan aktivitas otak. Aktivitas otot seperti olahraga akan membuat tubuh sehat dan bugar. Sedangkan aktivitas otak dapat membuat perkembangan otak seseorang semakin cepat. Kegiatan lain yang dapat menstimulasi otak, misalnya menggambar,
menyanyi, dan menghitung. Nah, itulah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di sini kita akan membahas tahap pertumbuhan pada perempuan dan juga laki-laki. Tahap awal pertumbuhan dan perkembangan manusia yaitu berawal dari bayi. Bayi lahir setelah berada dalam kandungan ibunya selama kurang lebih 9 bulan. Bayi memerlukan air susu ibu sebagai sumber gizi utama. Lama-kelamaan, bayi tumbuh besar. Bayi mengalami pertumbuhan dan perkembangan seiring berjalannya waktu. Pada usia 6 bulan, bayi mulai belajar duduk dan pada usia 9-12 bulan, bayi mulai merangkak bahkan berdiri dan pada usia 18 bulan, bayi sudah mulai berjalan tanpa dibantu. Kemudian tahap selanjutnya yaitu balita. Masa balita atau bawah 5 tahun adalah tahap pertumbuhan anak pada rentang usia 2-5 tahun. Pada usia 2 tahun, biasanya balita sudah bisa berjalan, berlari, dan melompat sendiri. Keseimbangan tubuhnya sudah membaik dan dapat merangkai kalimat. Pertumbuhan pada masa balita sangat pesat, sehingga mereka memerlukan asupan gizi yang baik dan kondisi lingkungan yang sehat. Kemudian, tahap selanjutnya yaitu tahap anak-anak. Masa anak-anak berada di antara masa balita dan remaja. Pada tahap ini, seorang anak mulai lancar membaca dan menulis. Mereka mulai aktif dalam berdiskusi dengan teman-temannya. Kemampuan fisik anak pun lebih baik dari balita. Mereka dapat berjalan dan berlari lebih cepat, serta melompat lebih tinggi. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap remaja. Masa remaja seringkali disebut dengan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada masa remaja, seseorang mengalami masa pubertas, yaitu masa ketika tubuh seseorang mengalami perubahan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada masa pubertas, hormon reproduksi mulai dihasilkan untuk mempersiapkan manusia dalam proses memiliki keturunan. Selain perubahan fisik, seorang remaja juga mengalami perubahan dalam hal psikologi. Mereka mulai memperhatikan penampilan dan bersikap kritis. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap dewasa. Pertumbuhan seseorang mencapai puncaknya ketika pada masa dewasa. Pertumbuhan tulang dan otot berhenti sehingga orang dewasa tidak bertambah tinggi. Orang dewasa sudah dapat berpikir dengan matang dan stabil. Pada masa dewasa, biasanya seseorang sudah bekerja, berkeluarga, dan memiliki keturunan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu lansia. Masa lansia atau lanjut usia adalah masa perkembangan terakhir manusia. Pada masa ini, kemampuan tubuh seseorang mulai berkurang karena adanya penurunan kerja sel-sel tubuh. Tulang dan otot mulai melemah, kulit mulai keriput, dan rambut mulai beruban. Wanita lanjut usia akan mengalami yang namanya menopause, yaitu berhentinya siklus menstruasi. Nah, itulah tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia, baik itu perempuan maupun laki-laki. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang pubertas. Nah, pubertas berasal dari kata puber, yang artinya menuju dewasa. Pubertas merupakan masa ketika seseorang mengalami perubahan fisik dan pola pikir. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri pada masa pubertas. Nah, adapun ciri-ciri primer pubertas pada laki-laki yaitu mulai menghasilkan sel sperma di dalam testis.
Sedangkan ciri primer masa pubertas pada perempuan yaitu mulai menghasilkan sel telur matang di dalam ovarium atau indung telur. Atau bisa juga dikatakan perempuan mengalami masa menstruasi. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang ciri-ciri pada masa pubertas pada laki-laki yaitu ciri sekunder. Adapun ciri-ciri yang pertama yang dialami oleh laki-laki ketika memasuki masa pubertas yaitu suara menjadi lebih berat. Kemudian ciri yang kedua yaitu tumbuh rambut pada area tertentu. Yang ketiga, jakun mulai terlihat jelas dan membesar. Yang keempat, mulai tumbuh jerawat. Yang kelima, produksi keringat semakin banyak. Dan yang keenam, yaitu dada semakin membidang. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri pada masa pubertas perempuan, yaitu ciri sekunder. Adapun ciri yang pertama, yaitu suara menjadi lebih nyaring. Yang kedua, tumbuh rambut pada area tertentu. Yang ketiga, bagian dada mulai membesar. Yang keempat, mulai tumbuh jerawat. Yang kelima, produksi keringat semakin banyak. Dan yang keenam, yaitu pinggul mulai melebar. Nah, kalian bisa cermati diri kalian masing-masing ya. Apakah kalian sudah memasuki masa pubertas dengan melihat ciri-ciri yang sudah Bu Tride jelaskan ya? Nah, itulah ciri-ciri pada masa pubertas laki-laki maupun perempuan. Nah, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas cara menjaga kesehatan tubuh dan organ reproduksi pada masa pubertas. Tentu sangat penting bagaimana cara menjaga tubuh dan organ reproduksi pada masa pubertas ya. Nah, adapun cara yang pertama yaitu mandi 2 kali dalam sehari. Cara yang kedua yaitu mengenakan pakaian yang bersih dan kering. Cara yang ketiga yaitu mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Dan cara yang keempat yaitu berolahraga secara teratur dan beristirahat yang cukup. Nah, itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan organ reproduksi pada masa pubertas. Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan materi pubertas kali ini. Semoga apa yang Bu Tride sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Akhir kata, Bu Tride ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.